Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri dari ujung timur Pulau Madura, Kabupaten Sumeneb. Sekarang mukim di Jakarta. Kesempatan berikut ini saya ingin berbicara Wahabi menanggapi Singa Aswaja yang tentu saja sangat dikenal di kalangan Aswaja dan di luar Aswaja. Tapi Aswaja Jawa, ya, bukan Aswaja yang saya maksud, bukan. Jadi Aswaja Jawa. Kenapa saya katakan Aswaja Jawa? Ya jelas berbeda lah. Kalau yang dimaksud Aswaja dalam konsep sunnah dengan Aswaja dalam konsep Jawa, ya, berbeda jauh. Apalagi kalau Aswaja konsep Madura, ya, Madura Jember gitu. beda lagi itu. Nah, apa yang akan kita angkat? Ini saya ingin menanggapi jawaban Pak Kiai. Ya, yang tentu saja sah-sah saja kan saya itu menanggapi beliau sebagai tokoh panutan mereka. Apalagi berbicara berkaitan dengan orang lain. Nah, saya juga berhak berbicara beliau. Kalau beliau itu berhak berbicara orang lain, saya juga berhak berbicara beliau. Tapi nggak boleh ya kita istilahnya su'ul adab, walaupun berbeda pendapat. Nggak perlu teriak-teriak Wahabi dan sebagainya. Kita hormati saja beliau sebagai tokoh umat. Nah, karenanya mari kita dengar apa yang disampaikan oleh beliau sebelum saya menanggapi. Wahabi ini sudah tidak asing lagi dan sudah menjadi rahasia umum bahwa kelompok Wahabi ini nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Jadi diambil dari nama ayah pendirinya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Dan ini bukan aliran salaf, karena Wahabi ini baru muncul ke sekarang kira-kira berusia 200 tahun. Hanya mereka ini memang senang ngaku-ngaku salaf. Yang ngaku aja mereka ini salaf, tapi ya ajaran-ajarannya bukan dari salaf. Pandangan-pandangan Wahabi yang berbeda dengan mayoritas umat Islam itu sebagian besar itu dari abad ke-8 Hijriah, yaitu Syekh Ahmad Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah yang hidup akhir abad ke-7 awal abad ke-8 Hijriah. Setelah Syekh Ibnu Taimiyah ini meninggal, kemudian ajarannya juga habis, kecuali hanya beberapa muridnya yang mengikuti. Setelah itu punah. Lalu kemudian diangkat kembali pada abad ke-12 oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Walhasil Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dalam ajaran-ajaran Wahabi ini sanadnya terputus kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Terputus. Karena terputus selama 600 tahun. Dan ini hanya mentok dari Syekh Ibnu Taimiyah. Sebelum Ibnu Taimiyah ajaran itu tidak ada. Karenanya ya bukan ajaran salaf sebenarnya. Hanya mereka suka mengaku-ngaku salaf. Kalau salaf yang aslinya mazhab 4 itu yang ada sekarang Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu yang benar-benar salaf. Kalau yang kita ikuti ini memang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang selalu istiqomah konsisten dengan ajaran salaf. Jadi begitu. Itulah paparan Kiai Haji Idrus Ramli terkait Wahabi. Menempatkan Wahabi itu
bukan pengikut salaf. Menempatkan Wahabi lebih pada sebuah pemahaman standar Syekh Ibnu Taimiyah menurutnya. Karena memang menjadi sebuah kepastian dalam pembicaraan orang yang ngaku-ngaku aswaja akan selalu mengaitkan Ibnu Taimiyah dengan Wahabi, dengan lahirnya Wahabi itu. Itu sudah pasti. Kemudian lebih merendahkan lagi bahwa muridnya Ibnu Taimiyah ini punah katanya. Hanya beberapa bagian saja itu. Nah, ini menunjukkan orang yang tak pernah membaca sejarah berapa banyak dari kader-kader Ibnu Taimiyah yang lahir kemudian. Begitu banyak itu sebelum muncul Wahabi. Pada abad 9, abad ke-10. Itu banyak sekali dari kalangan mereka. Sampai banyak seperti Ibnu Katsir saja itu adalah murid dari Syekh Ibnu Taimiyah. Tafsirnya itu dipakai oleh semua orang. Harusnya juga itu disebutkan dong. Banyak dari murid-murid Ibnu Taimiyah sebagaimana yang tersebut di dalam Syiar A'lam An-Nubala. Ketika Syekh Ibnu Taimiyah meninggal saja, yang mendatangi penjara itu ratusan ribu orang mendatangi untuk mengantar jenazahnya ke tempat terakhir. Itu. Jadi itu jangan dihilang-hilangkan Pak Kiai. Harus disebutkan semuanya. Sekalipun kebencian itu tentang Ibnu Taimiyah. Mengenai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dikatakan 200 tahun yang lalu. Ya tidak salah lah kalau kemudian beliau dengan pengikutnya mengklaim sebagai salafi. Apa salahnya? Sama halnya dengan orang-orang yang mengklaim aswaja tapi tidak aswaja gitu. Masih banyak melakukan amalan-amalan bid'ah itu. Itu kan sama saja. Jadi ketika Anda menuding orang lain tidak salafi, sebenarnya juga itu bisa menunjuk kepada hidung kita yang ngaku-ngaku aswaja gitu. Atau hidung Pak Kiai yang ngaku-ngaku aswaja gitu. Karena menempatkan parameter aswaja itu sudah tidak tepat menurut saya. Kan Pak Kiai pernah menempatkan parameter aswaja itu tahlilan ya. Kemudian yasinan, kemudian dzikir berjamaah, kunut subuh. Itu parameternya aswaja menurut Pak Kiai gitu. Padahal kalau berbicara parameter aswaja ini lebih pada pembicaraan i'tiqad, keyakinan tuh. Jadi tidak salah kalau kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karena memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang memiliki keberanian menyampaikan yang benar. Jadi apa yang terjadi di Jazirah Arab itu sudah benar. Termasuk seorang mujaddid itu diakui juga oleh Presiden Soekarno. Soekarno bukan orang bodoh Pak Kiai, jelas lebih pintar dari Pak Kiai itu. Bahasa Arabnya menguasai juga itu. Sejarawan juga. Buya Hamka ulama kurang apa itu Pak Kiai? Wow, bacalah tulisan Buya Hamka itu. Bagaimana begitu positifnya pikiran Buya Hamka terhadap aswaja, terhadap Wahabi itu. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak menyebutkan dirinya adalah mazhab. Beliau menyebutkan dirinya sebagai pengikut mazhab yang 4. Salah Pak Kiai kalau kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu disebut mazhab tersendiri. Kalau sekarang Pak Kiai itu mendudukkan, mensejajarkan
Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, ya. Kemudian Imam Abdullah bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, sebagai ahlus sunnah wal jamaah, sebagai salaf, itu memang benar. Tapi ittiba'uhum bi ihsan itu juga masuk dalam kategori salaf. Tidaklah kemudian hanya karena kebencian antum kepada Wahabi itu, lalu ingin menghapus ahlus sunnah dari orang-orang yang dituduh Wahabi karena berbeda dengan kebiasaannya antum. Yaitu. Jadi karena berbeda dengan kebiasaannya antum. Harusnya itu juga yang dijadikan pandangan oleh antum. Bagaimana kalau misalnya seperti saya menyebutkan pemikiran Anda itu tidak lebih dari Jahmiyah itu. Itu tentu saya karena punya alasan seperti sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari tentang orang-orang dari kalangan Jahmiyah yang memaknai, mentakwil istiwa dengan istaula, kahara, malak dan sebagainya. Nah, di sini menunjukkan bahwa posisi antum juga klaim terhadap aswaja, bukan aswaja itu. Masa aswaja seperti antum? Itu ya. Jadi coba jelaskan aswaja itu yang sebenarnya. Jangan tedeng aleng-aleng. Pada abad pertama seperti apa aswaja gitu. Abad kedua seperti apa. Ya. Jadi pengembangan pemikiran sampai sekarang terjadi berbagai macam pemahaman-pemahaman dalam satu tubuh yang disebut aswaja itu. Termasuk munculnya berbagai macam i'tiqad thariqah. Perlu itu ditelusuri. Dari mana aswajanya itu. Jadi kalau ingin saling salah menyalahkan gampang bagi terlalu muda itu. Sama pijakannya sejarah. Itu ya. Nah, itu jawaban saya yang pertama terhadap Bapak Kiai. Jadi kenapa saya mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah pengikut Hambaliyah? Apa yang beda dengan Pak Kiai itu? Kan masalahnya dari sisi tarawih saja Pak Kiai, antum dengan Wahabi itu sama, 23. Sama dengan Wahabi itu. Bahkan lebih bagus Wahabi. Baca ayat panjang-panjang dibandingkan dengan sholat yang tercepat di dunia yang ada di Indonesia ini gitu. Itu sudah. Jadi apanya yang salah itu? Hanya karena tidak berkunut. Lah, Imam Abu Hanifah tidak berkunut tuh. Imam Ahmad juga tidak itu. Terus bukan ahlus sunnah. Sebagaimana yang antum katakan itu beberapa dalam satu ceramahnya yang lain. Ini hanya saya itu sampai ada orang nggak ngerti. Dikiranya saya itu memperkarakan kunut. Tidak, saya tidak memperkarakan kunut. Cuman kalau kunut dijadikan parameter ahlus sunnah wal jamaah itu terlalu bodoh. Kalau tahlilan dijadikan parameter ahlus sunnah itu terlalu bodoh. Dikait-kaitkan dengan ahlus sunnah. Justru menampilkan sosok ahlus sunnah yang lain lagi itu. Mungkin ahlus sunnah dalam pengertian tradisi. Ahlut tradisi itu. Itu yang pertama jawaban saya. Nah kita lihat lagi ya jawaban saya yang berikutnya. Tapi kita dengarkan jawaban beliau ini. Itu bukan dari salaf ya. Jadi begini. Di dalam Al-Quran dan hadis berkaitan dengan zat-zat Allah, itu istilahnya ada ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat. Ayat atau hadis mutasyabihat itu artinya ayat atau hadis yang tidak jelas maknanya. Maknanya tidak jelas.
Kemudian kebalikan dari mutasyabihat, ada ayat-ayat atau hadis-hadis muhkamat. Muhkamat ini artinya ayat-ayat atau hadis-hadis yang jelas maknanya, tidak menimbulkan keganjilan di dalam hati. Ini muhkamat. Nah, menyikapi ayat-ayat mutasyabihat ini, umat Islam ya, ini ada 3 pendekatan di kalangan umat Islam. Apa pendekatannya? Ahlus sunnah wal jamaah menyikapi ayat mutasyabihat, pendekatannya ada 2. Ada pendekatan tafwid, ada pendekatan takwil. Tafwid itu artinya menyerahkan makna ayat mutasyabihat itu sesungguhnya hanya Allah yang maha tahu. Itu tafwid namanya. Takwil artinya mengarahkan ayat atau hadis itu pada makna yang tidak zahir, pada makna yang tidak zahir karena ada dalil. Itu namanya takwil. Misalnya seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang maha pengasih beristiwa kepada arsy atau beristiwa di atas arsy. Kalau ulama salaf, mayoritas ulama salaf, istawa itu pendekatannya tafwid. Artinya apa? Hanya Allah yang mengetahui makna tafwid, makna istawa. Istawa ini hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ini kalau yang tafwid. Ada yang takwil. Kalau yang takwil bagaimana? Istawa ini artinya Allah berkuasa kepada arsy. Ini 2 pendekatan. Lalu ada pendekatannya kelompok mujassimah atau musyabbihah yang sekarang diikuti oleh Wahabi. Wahabi menyebutnya ini dengan sebutan isbat, menetapkan. Kata Wahabi, istawa ini artinya Allah duduk-duduk bersemayam di atas arsy. Ini kata mereka, ini isbat, ini pendekatan orang Wahabi. Mengapa mereka menyebut isbat? Mereka untuk menyindir bahwa golongan yang melakukan tafwid atau takwil ini berarti taktil atau menafikan terhadap ayat mutasyabihat. Sebenarnya bukan taktil, bukan meniadakan, bukan menafikan, tetapi bagaimana? Itu konteksnya menyucikan Allah dari menyerupai makhluk dan menyucikan Allah dari memiliki kekurangan yang disebut dengan tanzih. Sebenarnya itu. Jadi bukan isbat. Isbat itu bukan dari ulama salaf, tetapi dari orang-orang mujassimah. Kalau yang dari para sahabat ya, kalau yang generasi sahabat itu antara takwil dengan tafwid. Ini contoh misalnya di dalam ayat kursi. Ada ayat wasi'a kursiyyuhus samawat. Kursinya Allah itu mencakup langit-langit dan bumi. Kursi ini kalau diartikan secara zahir itu artinya ya mungkin kursi tempat duduk begini. Yang namanya kursi kan tempat duduk. Kursinya Allah mencakup langit dan bumi. Tapi ternyata ada ulama salaf, Ibnu Abbas menafsirkan yang dimaksud kursi di sini adalah ilmunya Allah. Jadi takwil maupun tafwid yang diambil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya itu warisan pendekatan yang dilakukan oleh para sahabat dan murid-muridnya. Itu yang kita ambil. Jadi kursi aja ini riwayat di dalam Imam Bukhari ya. Imam Bukhari meriwayatkan kursi itu maksudnya ilmunya Allah. Ini kata Ibnu Abbas. Itu yang kita ikuti. Dan banyak contoh-contoh takwil atau isbat atau tafwid yang terjadi perbedaan di kalangan umat Islam antara Ahlus Sunnah wal Jamaah di satu sisi dengan kelompok Wahabi di sisi yang lain. Nah, karena pendekatan ini maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan ketika menafsirkan ayat istawa, istawa itu maknanya 2. Apa? Yang pertama hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ini ulama salaf atau sebagian ulama salaf dan mayoritas ulama belakangan ulama khalaf, istawa itu artinya Allah menguasai arasy, Allah yang mengatur arasy. Kalau Wahabi mengartikan Allah bersemayam bertempat di arasy. Itu Wahabi. Kalau Ahlus Sunnah tidak mau pada itu. Mengapa? Karena Allah maha suci dari tempat dan Allah tidak butuh pada tempat.
Itu namanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini keyakinannya umat Islam yang selalu menebarkan kedamaian, menyebarkan Islam kemana-mana. Dan ini keyakinannya para pejuang Islam, termasuk Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Isbat zahir, ya, menarik ya dari apa yang disampaikan beliau, meskipun terus terang saja referensinya itu awut-awutan ya. Kalau berbicara isbat zahir itu bukan Wahabi, Pak Kiai. Barangkali Pak Kiai itu kurang baca saja. Bacalah I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah atau tafsirnya Imam Qurtubi itu. Jelas sekali isbat zahir itu dari siapa? Salaf. Jadi Pak Kiai ini kurang piknik menurut saya di dalam membahas kitab. Karena apa? Didahului nafsunya untuk menjelek-jelekkan Wahabi gitu. Padahal begitu menjelekkan Wahabi pasti jelekkan juga oleh orang lain gitu. Jadi kalau berbicara isbat zahir itu sebenarnya terjadi di kalangan sahabat. Ya, di kalangan sahabat. Tetapi karena beliau ini punya keinginan, yaitu punya keinginan menggambarkan Wahabi tidak di jalan yang benar, sehingga berbagai macam cara digunakan. Berbagai macam cara digunakan oleh beliau. Imam Qurtubi sendiri itu menyebutkan di dalam tafsirnya. Jadi ada yang kalangan salaf ini memang menerima secara isbat zahir, memang Allah beristiwa di atas arsy itu. Ada yang menerima Allah berada di atas arah, dan Allah yang menerima yang bukan arah. Itu di kalangan Ahlus Sunnah dahulu kala, bukan Wahabi. Coba buka lagi itu tentang istiwa, tafsir Imam At-Tabari dari awal sampai akhir berkaitan dengan istiwa itu. Biar jelas bagaimana pemahaman Imam Qurtubi ini. Sehingga tidak menyampaikan agama dengan salah kepada umat. Yang seolah-olah semuanya adalah Wahabi. Kalau dibuka dalam kitab hadis Ibnu Huzaimah menggambarkan tafsir-tafsir yang Allah duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas arsy, itu juga berada dalam tafsir Ibnu Katsir dari Mujahid itu tafsirnya. Apa berani kita mengatakan Mujahid itu mujassim ya? Bukan Wahabi itu mujassim, Mujahid, Imam Mujahid itu. Saya pikir memang disinilah perlunya Bapak Kiai itu berpikir lebih jauh. Kalau ingin lebih jauh lagi memahami isbat zahir itu dalam kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tafwid itu sendiri orang yang ragu Pak Kiai. Dasar-dasarnya orang yang ragu. Karena berarti orang itu sudah mengada-ngadakan makna atas dugaan-dugaan bahwa Allah menyimpan makna lain gitu. Itu juga buruk sangka terhadap Allah itu. Apalagi takwil gitu ya. Jelas sekali bagian dari gambaran yang tak seharusnya dijadikan dasar argumen untuk menyalahkan kelompok yang disebut Wahabi tadi.
Dipersilahkan saja mengadakan penelitian. Justru orang yang tadi mengatakan bahwasannya istiwa dengan istaula, ya, atau istiwa dengan kahara, istiwa dengan muluk, itu pengertian Jahmiyah. Ini pernah disampaikan Pak Kiai ketika berbicara di forum Saibah bersama Kiai Haji Abdul Somad. Ini pemahaman Jahmiyah, bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah menafsirkan seperti itu. Dan itu dikatakan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Ibanah. Apa Pak Kiai nanti akan menuduh bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari itu kitabnya dirubah itu? Kan banyak macam-macam kitab itu Pak Kiai. Dari percetakan-percetakan yang berbeda-beda, bisa dicek itu. Di mana letak kebohongan Abu Hasan Al-Asy'ari, ntar dikatakan dirubah lagi itu. Jadi menurut saya ini Pak Kiai sebenarnya ngarang-ngarang. Yang seharusnya menunjukkan dengan benar perkataan, yaitu berkaitan dengan istiwa alal arash. Kemudian juga terhadap makna yadun dan sebagainya itu. Mungkin banyak ya. Perlu penelitian lebih jauh itu. Lebih lengkap dalam memahami akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah itu. Justru Mu'tazilah ini akan selalu, menurut Imam At-Tabari, Abu Mansur At-Tabari itu, Jahmiyah dan Mu'tazilah akan selalu menuduh Ahlus Sunnati wal Jamaah yang sesungguhnya itu dengan mujassim. Itu Pak Kiai. Silahkan dicek itu perkataan Imam Tabari itu, yang mengutip dari perkataan sahabat, perkataan tabi'in. Jadi di sini nyata sekali apa yang disampaikan Pak Kiai itu banyak bohongnya. Yang seharusnya menjelaskan kitab-kitabnya itu. Sehingga umat benar-benar terbimbing. Bukan dengan cara mentaklid mereka. Menjadikan mereka itu sebagai orang-orang yang taklid kepada Pak Kiai. Tapi dibuka cara berpikirnya. Tidak, orang-orang itu jangan didoktrin untuk menerima pemahaman dari antum. Tapi bagaimana supaya pemikiran umat Islam itu semuanya terbuka. Mau berpikir. Bukan hanya seorang Pak Kiai yang berpikir gitu. Baru nanti kebenaran bisa didapatkan. Jadi itu pengertiannya ya. Isbat zahir. Silahkan dicek mengenai isbat zahir ini di dalam kitab yang saya sebutkan tadi. Nah, kita lihat yang selanjutnya seperti apa beliau berkomentar berkaitan dengan Wahabi ini. Ya. Yuk kita dengar sama-sama beliau mengenai bab Wahabi ini. Muncul di tengah masyarakat stigma bahwa kiblat ilmu itu ke Madinah dan Islam itu kembali ke Madinah. Bagaimana sebenarnya pemahaman hadis bahwa Islam itu kembali ke Madinah ya? Yang dimaksud Islam ini kembali ke Madinah ya. Kembali ke Madinah ini memang di akhir zaman umat Islam yang konsisten dengan ajaran Islam ini hanya Madinah dan Mekah. Karena orang masuk Mekah, masuk Madinah pakai jilbab, pakai niqab segala macam. Sedangkan yang ada di Riyadh, di Saudi Arabia, di Jeddah, di Riyadh Saudi Arabia ini kemarin memutuskan jamaah haji hanya 60.000 orang. Padahal konser musik di Riyadh, di Saudi Arabia, di Riyadh ibu kotanya Saudi,
itu dihadiri 65.000 orang. Ini Wahabi. Nah, ya memang Madinah dan Mekah ini memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dari dulu memang orang yang konsisten dengan ajaran Islam ya penduduk Mekah Madinah sampai sekarang. Itu bukan Wahabi dan bukan murni Wahabi. Bukan murni Wahabi. Jadi yang kedua juga perlu berkaitan dengan masalah ini. Orang-orang Wahabi sering menyebarkan isu-isu kalau memang Wahabi itu salah, mengapa Mekah dan Madinah dikuasai Wahabi? Ini persoalan politik. Berkuasa itu masalah politik, bukan masalah dalil. Justru di akhir zaman ya, hadis-hadis akhir zaman, umat Islam ini dianjurkan melakukan murabatah, menjaga pertahanan umat Islam di Syam. Syam itu mana? Syam itu Palestina, Syam itu Baitul Maqdis dan sekitarnya. Mengapa? Karena negeri ini yang memang berusaha direbut oleh orang-orang Yahudi, berusaha dihancurkan. Dan ini berdirinya negara Israel itu atas izin Raja Saudi dulu. Yang pertama kali memberikan pengakuan Israel itu Raja Saudi, Raja Abdul Aziz. Dan ini orang Palestina dan sekitarnya justru orang-orang Sufi. Ini akhir zaman. Akhir zaman itu memang ada kitab-kitab ya, kitab-kitab Fadailus Syam yang menerangkan tentang hadis keutamaan negeri Syam. Di akhir zaman ini kita justru dianjurkan untuk kembali ke Syam. Mengapa ke Syam? Karena ahlul haq tempatnya di situ. Tempatnya di situ. Dan mereka rata-rata ya para sufi, memang orang-orang sufi, orang-orang bermadzhab. Ya masalah yang tadi itu maknanya bukan Wahabi, itu bukan. Tidak mengarah pada Wahabi. Tapi orang yang memang benar-benar menjaga ajaran Islam, pakai jilbab dan segala macam, tinggal di Mekah Madinah. Di Saudi, di luar Mekah Madinah itu sudah gak pakai jilbab, sudah boleh, memang gak pakai niqab tuh sudah boleh. Bahkan sekarang ini Saudi arahnya ke liberal. Dulu di Arab Saudi sebelum putra mahkota yang sekarang MBS itu ada Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, lembaga amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang ini diganti dengan Hayatut Tarfih, lembaga hiburan. Amar ma'ruf nahi mungkar dihapus, diganti dengan hiburan. Jadi seperti itu. Baik. Izin Kiai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu tadi yang disampaikan berkaitan dengan hadis Islam kembali ke Madinah ya. Jadi Islam kembali ke Madinah. Jadi kalau berbicara Islam kembali ke Madinah ini, takut sekali dia ingin mengatakan bahwa itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi yang dilihat tuh Islam sekarang dijadikan dasar alasan. Ya setengah ngawur namanya itu. Di zaman pemerintahan Islam saja itu selama 700 tahun tidak selamanya konsis. Ada yang liberal juga gitu. Di antaranya mungkin Mu'tazilah pada waktu itu ya, dan beberapa pemimpin Islam ketika itu masih khilafah itu, kesultanan. Wajar kalau kemudian di Saudi itu ada perubahan seperti itu gitu. Itu hanya generasi saja, toh pada suatu saat tergantung bimasyiatillah pasti berubah itu. Jadi barangkali itu yang perlu dipahami terlebih dahulu. Tidak kemudian paranoid dengan Islam yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan kemudian digambarkan semuanya harus salah, yang benar itu Pak Kiai Idrus Ramli. Wah, hebat ya. Artinya di sini klaim lagi gitu.
di antara tokoh-tokoh yang memiliki pemikiran yang sama dengan Pak Kiai ini banyak. Juga orang-orang Syiah punya gitu, pemahaman yang sama gitu. Jadi di sini kalau kita lihat hadisnya, innal iman la ya'riza ilal madinah kama ta'rizal hayya. Jadi dikatakan itu sesungguhnya iman itu akan kembali ke Madinah sebagaimana kembalinya ular ke dalam sarangnya. Kita tahu, ayo kita gambarkan Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa. Tidak ada bid'ah itu. Islam yang tidak pernah ada bid'ah. Islam yang bersih. Kalau kembali ke Madinah itu tidak ada kesyirikan, tidak ada tahayul, tidak ada khurafat, tidak ada bid'ah. Itu di zaman Nabi. Jadi keimanannya itu harus murni, semurni-murninya, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kualitas hadisnya harus seperti itu. Lah, sedangkan di masa khilafah, Madinah itu menjadi negara yang penuh dengan tahayul, terutama ketika khilafah Turki. Sebagaimana yang tertulis di dalam sejarah Buya Hamka itu. Jadi di sini dikatakan innal iman la ya'riza ilal madinah kama ta'rizal hayyata ila juhriha. Jadi sesungguhnya iman itu akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali pada sarangnya. Itu dalam hadis Sahih Bukhari ya, 1876, kemudian Sahih Muslim 147. Imam Battal rahimahullah menukil perkataan Al-Muhib di dalam kitabnya Syarah Sahih Bukhari. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Madinah tidak didatangi kecuali orang-orang yang beriman. Jadi tidak didatangi kecuali orang-orang yang beriman. Jadi fihi annal Madinah la ya'tiha illal mu'min. Itu Ibnul Battal. Illal mu'min. Kecuali orang-orang yang beriman. Dan yang mendorongnya untuk mendatangi Madinah adalah karena kerinduan, keimanan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seakan-akan iman itu kembali lagi ke Madinah sebagaimana waktu keluarnya. Sebagaimana waktu keluarnya itu. Jadi kalau sebagaimana waktu keluarnya itu berarti Islamnya sama persisnya dengan Islam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengobarkan jihad, mengobarkan dakwah anti syirik, dakwah tauhid itu. Sesembahan-sesembahan, sesajen dan sebagainya itu disingkirkan. Itu kalau mau melihat dari pemahamannya Ibnu Battal ya. Itu Pak Kiai. Jadi di sini dikatakan sebagaimana ya, sebagaimana faka'annal iman yarji'u ilaiha kama kharaja minha awwalan. Jadi pertama kali Islam itu muncul, lahir di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pertamanya. Bukan Islam yang muncul di zaman yang penuh dengan kuburion pada waktu itu yang dibangga-banggakan oleh ahlul bid'ah itu. Enggak begitu. Ya, sejarah itu perlu dibuka itu, perlu dibuka tuntas. Jadi wa minha yantasiru
kantasyaril hayyat min juhriha. Itu. Jadi di situ dikatakan, yaitu dikatakan lagi di situ, begitu iman memasuki bagian dalam kota Madinah, maka tidak ada yang bisa memasukinya kecuali seorang mukmin yang benar keimanannya. Jadi seorang mukmin yang benar keimanannya. Tidak ada lagi kesirikan-kesirikan di Madinah. Tidak ada lagi mereka-mereka yang mengagung-agungkan kuburan itu. Jadi ini benar sekali, ini syarah Sahih Bukhari ya. Ibnu Battal, Imam Nawawi juga menyebutkan, wa huwa ya'rizu ilal Madinah ma'nahu annal iman awalan wa akhiran bihadih sifat. Jadi Islam yang muncul ketika itu, dari awal lahirnya Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak ada lagi gitu. Islam seperti itu yang akan muncul di Madinah dan Mekah. Itu Pak Kiai. Jadi Pak Kiai kalau menafsirkan sih pakai kitab lah. Jangan akal-akalan gitu. Jadi di situ jelas sekali. Li'annahu fi awwalil Islam kana kullu man khalasa imanahu wa sihha islamahu. Jadi dikatakan kana kullu man khalasa imanahu wa sihha islamahu. Jadi semua awalan Islam awal itu adalah apa? Yaitu imannya bersih, kemudian Islamnya itu sehat gitu. Nah, sesudah masa Nabi ini, Islam itu sudah nggak beres lagi di Madinah ketika itu. Jadi di situ perlu atal Madinah imma muhajiran mustautinan wa imma mutausiqan ila ru'ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa muta'alliman minhu wa mutaqarriban. Jadi di situ jelas sekali, karena di masa awal Islam setiap yang murni keimanannya dan benar keislamannya datang ke Madinah sebagaimana orang yang berhijrah atau memang penduduk setempat atau juga sebagai orang yang rindu ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar dari Rasulullah dan ingin lebih dekat dengannya. Jadi Islamnya itu Islam sebagaimana yang muncul di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman seperti itu yang akan ada di Madinah kelak itu. Jadi terlepaslah. Misalnya tidak Wahabi, siapa yang imannya bersih itu? Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah sahabat. Jadi khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurun itu adalah zamanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summal ladzina yalunahum, zaman sahabatku, summal ladzina yalunahum, zaman tabi'in, summal ladzina yalunahum tabi'ut tabi'in. Ada dalam hadis itu summal ladzina su'ila yaumil qiyamah, itu generasi itu. Jadi hati-hati nih orang-orang yang ngaku-ngaku aswaja ini. Jadi Imam Badruddin Al-Aini qultu hadza innama kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ur rasyidina ila inqidha'il qurunis salasa wa hiya 90 sana wa amma ba'da dhalika faqad taghayyaratil ahwal wa kasuratil bid'ah khususan fi zamanina hada ala ma la Dikatakan ini di zaman Imam Badruddin Al-Aini rahimahullah ya. Dia mengatakan, saya mengatakan hadis ini menceritakan tentang keimanan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, khulafaur rasyidin sampai akhir kurun abad ketiga selama 90 tahun. Yaitu dikatakan tadi wayatis unasana, 90 tahun. Adapun setelah itu maka telah berubah tagayyarat. Jadi berubah keadaannya itu.
Jadi bukan di zaman Wahabi berubah itu. Berubahnya itu sesudah masa sahabat. Jadi barangkali ini perlu dibaca ya. Berubah keadaannya. Dan banyak perkara baru terutama di zaman kita sekarang ini yang sudah tidak menjadi lagi rahasia. Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari jilid 10 halaman 24. Jadi itu Pak Kiai Idrus Ramli kalau mau berbicara jangan dikait-kaitkan dengan Yahudi, itu lain lagi hadisnya. Yahudi di Israel dan sebagainya. Pak Kiai itu tidak banyak tahu tentang perkembangan bagaimana di Yahudi, bagaimana Israel dan sebagainya itu. Harusnya kalau memang mau membuka sejarah Israel, sejarah Yahudi ini, dibukalah sejarah. Demikian juga hadis-hadis Dajjal dan sebagainya itu yang dikaitkan dengan Yahudi. Ini masalah Mekah dan Madinah, masalah Madinah, hadis Madinah, kembalinya Islam ke Madinah. Seperti penanya tadi. Jadi bahwa pada waktu itu sudah tidak ada lagi kesirikan. Di zaman Nabi tidak ada kesirikan tumbang yang namanya berhala-berhala. Apakah sampai di zaman Ali bin Abi Thalib, ya Ali, jadi aku tugaskan engkau, tidaklah engkau ketemu dengan patung-patung, robohkan. Tidaklah engkau ketemu dengan kuburan-kuburan, ratakan dan sebagainya. Itu Ali bin Abi Thalib ketika diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Madinah. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, coba antum itu pikir sekarang, pikir sajalah. Islam ibu kotanya itu Madinah di zaman sahabat Nabi. Baru terlepas dari Madinah setelah Ali bin Abi Thalib. Jadi pada waktu Ali bin Abi Thalib akhirnya pindah ke Kufah. Nah, kita lihat dari sana sejarah sampai pada akhirnya ibu kota Islam bukan di Madinah. Ibu kota Islam itu di Turki. Padahal Madinah, Mekah ini adalah negeri karomah, wilayah karomah itu. Mereka tinggalkan warisan Rasulullah itu Mekah dan Madinah. Sebenarnya itu khalifah itu sendiri bid'ah itu ya, melakukan banyak bid'ah itu. Kenapa? Meninggalkan sarangnya, meninggalkan tempatnya. Harusnya Mekah dan Madinah itu dibesar-besarkan, dijadikan sebuah ibu kota Islam, Madinatul Islam gitu. Itu Pak Kiai kalau ingin lebih jauh berkaitan dengan Madinah. Itu saudara ya berkaitan dengan Idrus Ramli. Kita lanjutkan ya, kita akan menjawab apa yang disampaikan oleh beliau. Imam Abu Hasan Asy'ari ini seorang Mu'tazilah. Apa benar bahwa beliau seorang Mu'tazilah? Imam Al-Asy'ari ini asalnya memang Mu'tazilah. Karena setelah berusia 10 tahun ayahnya meninggal dunia, lalu ibunya dinikahi ulama Mu'tazilah. Tapi setelah berusia 40 tahun beliau keluar dari Mu'tazilah dan membela ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini gak masalah, gak masalah walaupun beliau asalnya Mu'tazilah lalu membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena di dalam hadis ya, baginda Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah benar-benar akan menguatkan agama ini sebab laki-laki yang jahat. Siapa contohnya laki-laki jahat? Pada masa sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, asalnya musuh Islam nomor 1. Begitu beliau masuk Islam, menguatkan agama Islam. Nah, Imam Al-Asy'ari asalnya Mu'tazilah. Begitu beliau keluar dari Mu'tazilah, membela ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhirnya apa? Orang-orang Mu'tazilah ditumpas oleh murid-murid beliau. Dan yang mampu menghadapi Mu'tazilah ini hanya Asy'ariyah. Sekarang ini Mu'tazilah sudah tidak ada, tetapi yang membawa, yang mengadopsi metodologi
pemikiran Mu'tazilah itu ada. Siapa? Syiah. Dan yang mampu melawan Syiah itu biasanya orang Asy'ariyah. Saya ini beberapa kali di Indonesia diundang debat melawan Syiah. Yang ngundang siapa? Panitianya orang Wahabi. Mengapa Wahabi? Wahabi gak berani melawan Syiah. Akhirnya kita orang Asy'ariyah diminta melawan diminta untuk melawan Syiah itu. Jadi begitu. Ya memang asalnya ya memang orang Mu'tazilah, tapi gak apa-apa kan. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa, dihapus oleh Allah dosa-dosanya. Sebelum Imam Asy'ari ini tampil, orang-orang Ahlus Sunnah ini hanya mampu membela diri, tidak bisa melakukan perlawanan karena gak tahu rahasia pemikiran Mu'tazilah. Tetapi setelah Imam Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, akhirnya bagaimana? Mu'tazilah dibongkar dari dalam oleh beliau. Akhirnya orang Mu'tazilah kalah. Orang Mu'tazilah ini hanya bisa dikalahkan oleh orang Asy'ariyah. Mu'tazilah ini memang pemikir yang paling hebat pada waktu itu. Oleh Imam Asy'ari dikalahkan itu. Karenanya orang-orang Syiah, orang Zaidiyah, orang Khawarij, logika yang dipakai itu logika Mu'tazilah. Tetapi ketika berhadapan dengan Asy'ariyah, mereka kalah. Mengapa? Kita diajarkan oleh Imam Asy'ari dan murid-muridnya. Kiai, kita Itu jawaban Pak Kiai Idrus Ramli berkaitan dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Penanyanya juga lucu gitu. Jadi kalau bertanya katanya Wahabi itu. Di Aswaja juga itu sudah dikenal dahulu kala siapa itu namanya Abu Hasan Al-Asy'ari. Gitu. Kok kemudian disandarkan kepada Wahabi, saking bencinya penanya itu. Berarti penanyanya itu orang yang awam banget ya. Tidak tahu sejarah yang bertanya itu. Kemudian dijawab juga serampangan gitu. Itu kalau kita berbicara Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu memang fenomena ya. Bahwa Mu'tazilah ini pada waktu itu memegang kekuasaan dalam Islam. Tetapi saya melihat pemikiran Mu'tazilah ini sebagian ada pada Bapak Kiai Idrus Ramli. Gitu. Pemikiran Mu'tazilahnya itu. Karena kadang-kadang yang diandalkan beliau ini akal. Sama sekali tidak menyentuh dalil-dalil itu. Jadi akal-akalan saja gitu. Jadi itu Mu'tazilah, I'tizaliyah. Yang tentu saja bagi seorang pemikir Islam yang benar itu akan merindukan pemikiran-pemikiran perubahan. Sekalipun demikian, ada dua kitab yang disandarkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, Maqalatil Islamiyah, dan kitab Ibanatud Diyanati. Jadi dua kitab ini sepertinya perbedaan. Atau itu adalah periode antara kesadaran dan tidak sadar gitu. Kalau dibaca dari kedua kitab itu akan bisa menyingkap yang sebenarnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Ketika berada dalam pangkuan Ahlus Sunnati wal Jamaah mungkin juga akan disebut sebagai kelompok yaitu tadi tasbih, tasabbuh. Atau orang yang menganut paham mutasabihat gitu. Atau Mujassim nantinya itu. Abu Hasan Al-Asy'ari nanti kalau dibaca kitab Ibanah ini, kitab ini banyak dipelintir gitu. Jadi antara Asy'ariyah, Asy'ariyah dengan Abu Hasan Al-Asy'ari itu berbeda. Dua hal yang berbeda. Kalau mau melihat tahapan-tahapan sejarah. Yang kedua ya, ini lebih tragis lagi ini kalau berbicara pemahaman Abu Hasan Al-Asy'ari ketika itu ya. Perkembangan pemikiran yang terjadi di dalam Islam
itu sudah pasti akan terjadi sepanjang masa. Ya, akan terjadi sepanjang masa. Akan banyak tokoh-tokoh Islam akan melahirkan berbagai macam pendapat. Ya termasuk Pak Kiai Idrus Ramli ini menggagas pendapat baru, pendapat lama yang diperbaharui. Gitu. Kebetulan ada Wahabi, ada Muhammad bin Abdul Wahab dijadikan dasar pemikiran. Kalau dulu kan semua diserang Muhammadiyah, diserang ini, diserang sudah enggak, seperti hilang keseimbangan itu. Artinya disiplin ilmunya ya sebatas itu saja, nyerang-nyerang doang gitu. Itu ya kalau kita pelajari dari perkataan beliau sebagai seorang ulama yang dikagumi di kalangan pengikut penganut-penganutnya. Seharusnya beliau juga menjelaskan perkataan-perkataan yang terjadi di ketika itu. Jadi saya katakan ada perbedaan yang signifikan antara Abu Hasan al-Asy'ari dan Asy'ari. Perbedaan yang jauh sekali. Yang tentu saja perlu dijelaskan dengan ilmu, bukan dengan sekedar membahas akal-akalan. Ini yang perlu didudukkan masalahnya. Saya katakan tadi, cukuplah pegangan i'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah Abu Mansur tadi, At-Tabari itu. Bagaimana beliau menjelaskan sebuah kitab ya, berkaitan dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nanti akan dibahas khusus tuh. Sikap Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mudah-mudahan tidak ada perkataan dari Pak Kiai Idrus Ramli itu adalah At-Tabari Mu'tazilah barangkali, atau At-Tabari Syiah dan sebagainya. Itu yang tentu saja saya harapkan. Jadi saya tidak akan terlalu banyak dalam hal ini karena yakin orang yang intelek itu bisa membedakan mana yang Abu Hasan, mana yang bukan Abu Hasan. Masalahnya sekarang Abu Hasan dijadikan batasan had terhadap akidah Islam. Bahwa yang tidak Abu Hasan al-Asy'ari, yang tidak Asy'ariyah, itu bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang tidak Maturidiyah, Abu Mansur al-Maturidi, bukanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seolah-olah dua insan ini menjadi batasan untuk beragama, bahwa agama sudah berhenti di situ gitu. Sehingga dua orang ini menjadi sandaran utama mereka di dalam berakidah. Harus menerima harga mati itu. Pendapatnya beliau ini harga mati, tidak boleh dibantah dan sebagainya gitu. Wah, itu doktrin luar biasa ya, doktrin mematikan, cuci otak itu, bahwa kebenaran itu adalah Abu Hasan al-Asy'ari, kebenaran itu adalah Abu Mansur al-Maturidi. Wah, akhirnya begitu yang dianggap kebenaran itu oleh mereka, karena seolah-olah tidak ada kebenaran melainkan dari dua orang itu gitu. Dalam pandangan, dalam masalah akidah ini. Ini berat loh masalahnya ini. Sampai kepada tingkat taklid buta. Nah, mari kita dengar lagi apa yang disampaikan oleh beliau selanjutnya. Ini benar atau tidak, Ge? Itu sama sekali tidak benar. Itu gosip, ya. Itu hoax, isu-isu. Dan 7,9% dari jumlah total lalu kembali ke manhaj salafi, kata mereka, kitab Al-Ibanah. Kitab Al-Ibanah. Padahal kitab Al-Ibanah naskah yang asli tidak ada. Naskah yang ada tidak ada yang otentik. Dan naskah yang diterbitkan oleh Wahabi itu sudah ditahrif, cuma gak ditahrif semua. Ini payahnya Wahabi.
Mengapa di dalam Al-Ibanah yang dijadikan dasar oleh Wahabi, Al-Ibanah terbitan Wahabi di Saudi ya, halaman 116, ketika menafsirkan istawa, katanya Allah itu beristiwa di arasy tapi tidak berdiam lama, tinggal tapi gak lama, katanya tinggal di arasy tapi gak lama, sebentar. Ini halaman 116. 10 halaman kemudian 126, istawa itu tidak punya makna Allah tinggal di arasy. Allah gak tinggal di arasy. Di depan 116 tinggal tapi sebentar, 126 tidak tinggal. Artinya apa? Wahabi ini hanya sempat melakukan distorsi, merubah, mentahrif di depan aja, di belakang lupa, gak ditahrif sama mereka. Ini bodohnya mereka, curang tapi tidak sempurna curangnya, akhirnya ketahuan itu. Ini mereka. Jadi gak betul itu Bu, kalau Imam Asy'ari ini keluar dari Mu'tazilah, keluar dari Asy'ariyah lalu ikut Wahabi, sama sekali tidak betul itu. Tidak betul. Karena riwayatnya tidak ada. Riwayat dari murid-muridnya, dari ulama Ahlus Sunnah tidak ada. Itu isu-isu orang Wahabi sekarang gitu. Isu-isu modern itu. Isu-isu dulu tidak ada itu. Baik. Lucu ya. Artinya memang tidak ilmiah apa yang disampaikan beliau ini. Padahal ada beberapa kitab Ibanah dan lain percetakan itu yang berbeda-beda. Semuanya sama, tidak ada yang berbeda itu. Jadi ada beberapa percetakan yang dicetak di Saudi, yang dicetak di Mesir, di Beirut, itu sama semuanya, nggak ada yang berbeda dari kitab Ibanah itu. Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari itu benar. Ghairu tulil istiqrar ya. Yaitu tidak diam lama. Istawa 'alal arsy. Itu hanya penafsiran beliau sendiri yang didasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wahia dukhan, padahal itu adalah duhon. Istawa ila sama, kemudian Allah menuju langit gitu. Wahia dukhanun, padahal itu asap. Jadi di situ jika dipahami jelas sekali itu perbuatan Allah. Innallaha yaf'alu ma yurid. Itu kehendak Allah yang didasarkan kepada iradah syar'iyyah, yaitu ketentuan Allah yang bersifat, keinginan Allah yang bersifat syariat sudah. Dan yang bersifat syariat itu menetap atau istawa 'alal arsy tadi itu. Itu Pak Kiai, saya kan sudah menyampaikan alam semesta ini terbatas. Alam ini ada batasnya ini. Kalau dilihat secara teknologi canggih ya, pakai coba lihat sekarang itu yang namanya teleskop James Watt yang bisa membaca alam semesta itu. Ini ilmu pengetahuan atau Pak Kiai itu ingin meninggalkan pengetahuan. Yang namanya langit dan bumi ini itu ada batasnya. Sesudah itu tidak ada langit, tidak ada bumi. Itu barangkali yang disebut ama, yang tidak terlihat, gelap, gulita. Karena tidak ada sinar matahari yang bisa menembus ama ini itu. Karena batasan ama ini seperti dalam sebuah lingkaran. Jadi alam semesta ini seperti sebuah lingkaran. Di luar alam semesta itu sudah bukan alam. Yang bisa dilihat seperti galaksi Milky Way, galaksi Bima Sakti dan sebagainya, berbagai macam galaksi.
yang penuh dengan planet tuh. Jadi belajar ilmiahlah ke sana gitu arahnya. Jadi kalau dikatakan alam semesta itu bawah, ya di bawah. Kalau di atas arsy berarti tempatnya arsy ini terlepas dari langit sudah. Atau memang sebuah arsy, Rabbul Arsyil Azim. Memang arsy-nya Allah Subhanahu wa taala yang agung. Dan tentu saja saya tidak sependapat kalau Ghaniyun 'anil alamin itu Allah tidak membutuhkan tempat, artinya salah menurut saya. Dalam berbagai ilmu, dalam berbagai kitab tafsir disebutkan kullu syai'in alam. Jadi segala sesuatu itu apapun jenisnya termasuk manusia itu alam. Jadi kalau Allah menciptakan kita, innallaha yaf'alu ma yurid, Allah menurut masyiatillah, kehendaknya Allah kita diciptakan oleh Allah ini. Nah, kehendak Allah itu adalah kemauan Allah, keinginan Allah. Sampai Allah menciptakan surga dan neraka itu, surga dan neraka. Untuk menempatkan yang bersalah, apa kepentingannya Allah terhadap mereka itu? Kalau tidak membutuhkan. Jadi jelas sekali di situ. Surga Allah ciptakan, neraka Allah ciptakan buat orang yang berdosa, buat orang yang bersalah. Kalau tidak membutuhkan, mengapa Allah itu merasa disakiti segala gitu. Cara berpikirnya kita harus ke sana. Jadi pengertiannya salah. Tidak berarti bahwa Allah tidak membutuhkan alam semesta. Allah lebih kaya dari ciptaannya. Itu lebih tepat tuh artinya gitu. Di mana saja Allah misalnya sesuai dengan kehendaknya ada kalimat begitu, kita terima. Tapi karena Allah mengatakan alal arsh, ya kita terima dari Allah begitu kedudukannya. Kata ba'inan min khalqihi ini dari kata-kata salaf. Tetapi tidak terikat dengan makhluknya. Ada di atas langit tapi tidak terikat dengan makhluknya. Ayil alam. Itu Pak Kiai kalau mau berbicara akidah itu ya. Jadi kalau mau dipahami secara sungguh-sungguh, itu baru akan terbongkar kebenaran. Jadi jangan karena kebenciannya kepada Wahabi kemudian menyembunyikan kebenaran yang lain gitu. Nanti akan saya bahas tuh perkataannya Imam Qurtubi ya, berkaitan dengan apa tadi itu isbat zahir dan sebagainya. Memang dilakukan oleh ulama-ulama salaf itu. Jadi tidak berbohong dong. Kalau kemudian tidak ikut salaf, siapa yang bilang ikut salaf? Kembali kepada salaf. Yang dimaksud itu bukan pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, salaf yang dahulu kala yang dimaksud itu. Saya kira kalau kemudian ada tafsir yang tumpang tindih dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari, saya memaklumi saja. Karena beliau saja baru berubah dari paham Mu'tazilah ke paham Ahlus Sunnah. Sudah pasti pengaruh I'tizaliyah itu ada. Tadi Pak Kiai mengatakan dia tahu kuncinya. Sehingga alam pikirannya ini di dalamnya itu, di otaknya beliau itu tentu tidak lepas dari cara-cara berpikir Mu'tazilah yang dikemas dengan sunnah untuk menyerang Mu'tazilah. Itu saya akui itu. Tetapi kalau beliau juga bertobat, wajar manusia bertobat itu. Wajar dong manusia bertobat dari pahamnya. Banyak kalau dilihat sejarahnya ulama-ulama yang bertobat dari pahamnya, bukan hanya beliau itu. Dan itu tidak menjadi jelek kepada beliau. Malah bagus. Dipuja-puja, dipuji-puji oleh umat.
Justru kalau orang menjadi orang yang bertobat di dalam Al-Quran itu sangat terpuji, Pak Kiai. Jadi tidak harus bertobat. Misalnya saya tobat dari kuburiyun misalnya. Jadi sekarang siapa yang main klaim sebenarnya ini? Kalau mau argumen, bolehlah nanti saya itu akan membahas ya argumen-argumen. Pak Kiai satu persatu itu akan saya pelajari dan akan saya tanggapi itu. Itu dari saya jawabannya ya. Barangkali ini dulu, nanti sambungannya lain hari saja karena ini memang masalahnya Wahabi yang dibahas ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Karena memang panjang, saya tidak perlu ini inti, tidak semuanya perlu saya tanggapi. Ini barangkali yang hanya saya perlu tanggapi dari perkataan Pak Kiai Idrus Ramli. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada beliau, kepada saya gitu. Kepada semua ulama-ulama agar benar-benar berada di atas jalan yang benar. Karena kita ini semuanya dalam pencarian masih. Masih berangkat dari teori-teori dan teori-teori dan teori. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi penegak Quran, penegak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah yang sebenar-benarnya, bukan akidah yang sudah dipasung dengan harga manusia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.